Kiyohime ini salah satu yokai atau siluman yang paling langka dalam legenda, yang dimana awalnya dia tuh manusia biasa. Karena begitu dalamnya perasaan dan emosi yang tidak terkontrol, si Kiyohime berubah jadi yokai yang mengerikan. Nama Kiyohime berasal dari dua kata, Kyo dan Hime. Kyo berarti bersih, murni, atau suci, dan Hime berarti putri. Kata Hime di sini sangat umum digunakan untuk anak perempuan bangsawan, nggak harus keturunan kaisar yang menggunakan nama Hime. Jadi nama Kiyohime berarti putri Kyo. Pada pemerintahan Kaisar Daigo pada zaman Heian, ada seorang biku muda tampan yang bernama Anchin. Setiap tahunnya Anchin ini melakukan ziarah rutin dari kampung Mutsu sampai kampung Kumano. Pada pertengahan perjalanan ziarahnya, biasanya dia nginap di rumah seorang bangsawan bernama Masago no Soji. Nah, Masago no Soji ini adalah kepala desa pada waktu itu dan lokasi rumahnya di tepian sungai Hikada. Masago no Soji punya seorang anak perempuan bernama Kyo. Karena setiap tahun Anchin ini menginap di sana kalau lagi berziarah dan selalu membawa oleh-oleh kecil jika berkunjung, si Kyo ini jadi suka sama biku muda ini. Celakanya, Putri Kyo juga mengira si Anchin suka padanya. Kiyohime ini wanita muda yang ceria dan aktif, tapi karena keceriaannya kadang dia menyebabkan banyak masalah dalam keluarga. Pada waktu itu, Anchin menyaksikan sendiri kalau si Putri Kyo ngebandel. Anchin pun mencoba untuk menenangkan sang putri dengan bercanda kalau Putri Kyo berperilaku baik, entar akan dinikahi dan dibawa pulang ke kampung Mutsu. Padahal Anchin bilangnya gitu hanya bercanda doang. Sialnya, Kiyohime menganggap serius ucapan si biku. Sejak saat itu, Kiyohime jadi berperilaku baik dan penurut. Setiap tahun dia menunggu kedatangan biku Anchin kalau lagi berziarah. Selang beberapa tahun kemudian, Kiyohime dah beranjak dewasa nih dan siap untuk menikah. Dia mengingatkan Anchin kalau dulunya dia dijanjiin mau dinikahin dan dibawa pulang ke kampung Mutsu. Si Anchin jadi shock dong, padahal dulunya dia hanya bercanda doang. Untuk menghindari percakapan yang berkepanjangan, lalu Anchin berbohong kalau dia akan menikahinya setelah kembali entarnya dari Kumano. Sewaktu Anchin kembali mau pulang ke Mutsu, si biku muda ini sengaja menghindari rumah kepala desa tempat dia biasanya mampir, yang dimana Kiyohime sudah menunggu. Rupanya terdengar kabar kalau sang biku nggak berkunjung ke rumah Kiyohime. Dia menyadari kalau Anchin dah bohong. Dengan penuh rasa sedih karena pengkhianatan, dia lari keluar rumah dengan buru-buru, bahkan alas kakinya pun nggak dipakai lagi. Kiyohime mengejar Anchin ke arah biara Dojoji. Anchin melihat Kiyohime mengejarnya dari belakang nih. Lalu dia menyuruh tukang perahu untuk membantunya menyeberangi sungai Hikada yang waktu itu lagi meluap dan arusnya kencang banget. Sesampai di seberang, dia membayar lebih si tukang perahu ini supaya jangan menyeberangkan Kiyohime. Biku muda pun merasa lega dan mengira dirinya dah lolos dari Kiyohime. Kiyohime yang masih berada di seberang merasa terpukul, sedih dan marah serta emosi yang tidak terkontrol. Dia langsung meloncat dan menyelam ke sungai Hikada. Karena arus sungai yang gitu kuat, Kiyohime pun terombang-ambing. Nah, entah doa apa yang dilakukan Kiyohime waktu itu, ada yang bilang dia melakukan kontrak dengan makhluk gaib di sana. Tiba-tiba tubuh Kiyohime berubah menjadi ular besar. Dengan bentuk tubuh yang baru ini, Kiyohime bisa menyeberangi sungai ganas itu dengan mudah dan kembali mengejar Anchin sampai biara Dojoji. Melihat makhluk ular besar yang mengejar Anchin ini, para biku biara pun menyembunyikan Anchin dalam lonceng besar setinggi 3 meter yang terbuat dari logam. Kiyohime tidak bisa ditipu, dia mencium bau Anchin yang sembunyi di dalamnya. Dengan kibasan ekor Kiyohime, lonceng itu pun jatuh ke tanah dan Anchin terperangkap di dalamnya. Lalu dia melilit dan menyemburkan api untuk membakar lonceng tadi. Karena kesalnya dia terhadap Anchin, api semburannya makin kencang yang bisa melelehkan logam apapun. Akhirnya Anchin pun mati terbakar gosong. Setelah membunuh Anchin, hati Kiyohime terasa hampa karena dia telah membunuh pria yang dia cintai. Dia lalu menyeburkan diri ke sungai Hikada. Banyak yang bilang dia juga mengikuti Anchin ke alam berikutnya. Tapi ada cerita tambahan dari versi lainnya. Setelah beberapa saat setelah insiden ini, seorang biku tua dari biara Dojoji mendapatkan mimpi. Anchin datang padanya dalam bentuk ular dan memohon bantuannya untuk didoakan agar penderitaan mereka berdua ini bisa lebih ringan. Pada saat biarawan tua ini bangun, dia pun mengadakan upacara dan penyalinan kitab teratai.
Kitab teratai ini namanya Sadharma Pundarika Sutra. Setelah itu, arwah Kiyohime dan Anjin pun datang kembali ke mimpi sang biarawan untuk berterima kasih dan dipercaya mereka berdua pergi ke alam yang lebih baik. Kaisar Gokumatsu pada abad kelima menuliskan legenda ini pada kertas gulungan dan kertas gulungan ini masih disimpan di biara Dojoji sampai sekarang. Kisah Kiyohime ini hampir sama dengan kisah Hanya, seorang wanita yang berubah menjadi siluman atau yokai karena rasa cemburu yang berlebihan. Akan kita bahas lain kali. Yap, percaya nggak percaya, cerita yang saya bawakan ini bertitik berat pada fiksi. Anggap saja sebagai dongeng sebelum tidur dan semoga menghibur. Saya Hendra dari Behind the Story, mohon pamit dan jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam!